Halo, selamat pagi Ciprower. Ketemu di vlog pertamaku di channel Jejak Profesi. Apa profesi yang menurut Anda paling menyenangkan? Atau profesi apa yang menurut Anda inginkan? Menjadi pegawai negeri mungkin salah satu dari deretan profesi yang diinginkan banyak orang. Ada yang berpendapat menjadi pegawai negeri itu pekerjaannya santai, hidupnya terjamin, kita tidak usah takut akan masa depan. Benarkah demikian? Nah, di vlog pertamaku hari ini kita akan mengikuti jejak perjalanan seorang pegawai negeri, Bapak Joko Priantoro, pegawai negeri di Kementerian Hukum dan HAM RI. Tepatnya, beliau bertugas di Bapas kelas 1 Surabaya. Benarkah menjadi pegawai negeri itu santai? Kita ikuti perjalanannya dari pagi, pada saat Pak Joko Priantoro ke kantor, sampai nanti pulang kembali ke rumah. Apa yang dilakukan oleh PNS dalam satu hari? Ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cipro, Jejak Profesi. Sudah siap kerja ya hari ini ya? Siap, semangat. Semangat ya. Oke. Ciprower menjadi PNS adalah profesi yang cukup banyak peminatnya. Tahun 2019 lalu, saat pemerintah membuka 197.117 formasi CPNS, ini menarik peminat sebanyak 4,5 juta orang, dan yang submit lamaran sebanyak 2,2 juta orang. Apakah kalian salah satunya? Di Ciprower lalu lintas pagi ini ternyata cukup lancar, jalanan agak sepi sehingga Pak Joko hanya membutuhkan waktu 35 menit dari rumah untuk sampai ke kantor. Ciprower ini adalah kantor Bapas kelas 1 Surabaya, tempat Pak Joko bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan setiap hari. Ciprower, hal pertama yang dilakukan Pak Joko ketika sampai di kantor adalah mempersiapkan semua berkas litmas untuk kliennya yang akan diselesaikan untuk hari ini. Ciprower, selain litmas, tiap hari Pak Joko juga menerima kunjungan beberapa klien yang wajib lapor di Bapas Surabaya. Kita mau kemana ini Pak? Ke Trosobo, daerah Trosobo ya, kita kunjungan ke rumah keluarga klien. Maksudnya kunjungan ke klien itu Ya, keluarganya klien. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak, klien itu apa di sini? Nah, kalau di dalam di oleh masyarakat, klien adalah narapidana yang mendapatkan atau akan mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas. Jadi kita menyebutnya klien. Kalau di lapas warga binaan. Berarti kita ke rumahnya itu tujuannya untuk apa? Penggalian data. Jadi kita akan penggalian data sehubungan dengan usulan pembebasan bersyarat. Oke. Penggalian data, kemudian hubungan dia dengan lingkungan. Jadi kita selain menggali data dari keluarga, juga masyarakat yang akan diwakili oleh RT. Ya. Kita naik motor ya. Oke, siap Pak. Halo Ciprower, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Pak Joko ke kliennya di salah satu daerah. Ciprower, ini adalah perjalanan ke klien pertama. Cuaca cukup cerah dan semoga perjalanan lancar untuk hari ini.
Tidak apa-apa. Pak, ini ada item Pak. Dan dekat Si 3 tahun ya. Zaki itu ya di lingkungannya ini gimana? Oh, ya baik anaknya Baik dia. ya. Di sini kaget kabeh tanya nama. Tapi baik-baik aja Pak ini selama di kita dari Pak RT. Pak RT tujuannya untuk apa, Pak? Pak RT-nya. Kita untuk mengetahui kebiasaan atau sikap kalian selama di masyarakat. Berarti harus ada stempelnya Pak RT ya? Ya, itu kan bukti kita sudah kunjungan ke sini. Oke. Sudah selesai Pak Joko ya? Sudah. Perjalanan dilanjutkan kemana ini? Lapas Porong. Ada klien juga di sana? Mana? Ada klien juga berarti? Ya. Oke. Kita ikuti perjalanan Pak Joko ke Lapas Porong untuk perjalanan keduanya. Kalau sudah tetap semangat. Ciblower perjalanan akan kita lanjutkan ke Porong. Kita ikuti terus perjalanan kali ini. Perjalanan kedua menuju Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong, Ciprower. Cuaca sudah mulai mendung, semoga perjalanan lancar karena jaraknya cukup jauh, kurang lebih 40 km. Kita sudah sampai di Lapas Porong, Ciprower ya. Sekarang jam berapa ini? Jam 1 ya. Jam 1. Perjalanan yang kita butuhkan itu 1 jam lebih ya. Perjalanan dari klien terakhir sampai ke Lapas Porong ini 1 jam lebih. Memang sangat lumayan jauh untuk perjalanannya. Tapi sebelum wawancara, ini jam waktunya makan siang. Jadi Pak Jokonya makan siang dulu. Makan siangnya habis, jadi tidak jadi makan siang. Ciprower di Lapas Porong ini kita tidak boleh membawa kamera ya, dan ini adalah area yang terlarang. Jadi untuk yang tidak berkepentingan dilarang masuk, sehingga saya hanya bisa mengantarkan Pak Joko sampai di pintu gerbang. Nanti kita tunggu Pak Joko setelah melaksanakan tugasnya. Kembali lagi kita akan mengikuti perjalanan Pak Joko untuk melanjutkan perjalanannya dalam 1 hari. Dari Bapak Surabaya ke wawancara. Hampir 2 jam Ciprower. Saat ini saya masih menunggu Pak Joko keluar setelah menyelesaikan tugasnya ya. Saya menunggu di pintu masuk dari lapas ini. Nah, beliaunya sudah keluar ya. Sudah selesai Pak. Hari ini kita lanjut kemana? Satu orang narapidana perkara korupsi. Perjalanan akan kita lanjutkan kembali ke kantor nanti. Bukan, belum. Kita masih ada 1 klien lagi di daerah Punut. Oke. Jadi agak dekat dari sini. Kita ke rumah klien, kembali ke rumah klien. Habis itu baru kita Kembali ke kantor. kantor. Oke, siap. Ciprower kita akan mengikuti perjalanan Pak Joko ke klien berikutnya ya di sekitar Porong. Ikuti terus perjalanan ini.
dan kita buktikan apa benar pegawai negeri itu kerjanya sama. Cibrawar, kita sudah sampai di klien berikutnya ya. Oke, ini adalah klien ketiga Ketiga hari ini. Ketiga hari ini udah menunjukkan pukul 3 sore. 3 sore dan belum makan ya. Tadi belum sempat makan ya Pak ya. Oke, belum. Jadi Oke. nggak apa-apa, kita sekalian aja nanti habis selesai tugas-tugas kita baru makan siang. Oke. Silakan dilanjutkan Pak. Kita lanjut kemana Pak ini perjalanan Pak? Kita langsung menuju kantor ya. Ini Oh, udah berarti- jam berapa ya? Jam 4 kurang 10. Ya kita langsung ke kantor ya. 1 jam lagi sampai kantor. Kita kembali ke Bapas ya. Ya. Oke siap. Akhirnya sampai ke kantor juga, Cibrawar dan Basah Kuyup ya. Perjalanan kita hari ini sangat panjang. Kita sudah kembali ke kantor Bapas ya. Tadi hujannya deras banget. Ini jam berapa? Jam 5. Jam 4.35. Kita tadi keluar dari jam setengah 8. Jam 6.30 dari rumah. Kita tadi perjalanannya mulai dari jam 7.30 untuk berkunjung ke beberapa kliennya Pak Joko, dan kita kembali lagi ke Bapas ini. Saya bersih-bersih diri dulu ya. Oke Pak, siap Pak. Perjalanan hari ini belum seberapa ini Pak Junior ya. Hanya lebih panjang lagi. Ini baru 3 klien. Kita pernah sampai 7. 7 dalam satu hari. Iya, sampai malam. Berarti sampai malam ya Pak ya. Ini sudah jam pulang kantor Pak. Ya, kita pulang jam 4. Ini sudah setengah 5 ya. 4 lebih seperempat, jadi 4 lebih. Oke, saya ke ruangan dulu. Halo, sore Pak. Sore Mas.
Akhirnya kembali lagi ke kantor ya. Setelah perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Ya, ini Pak Joko ada beberapa pertanyaan ini untuk channel Jejak Profesi. Yang pertama, Bapak sudah berapa lama nih jadi PNS PK ini? 20 tahun Mas, pas di bulan Maret. 20 tahun. Waktu yang cukup panjang, Pak. Kalau ditanya selama 20 tahun ini apa yang paling menyenangkan, Pak, sebagai PK? Paling menyenangkan bagi saya ada sebagai PK saya bertemu banyak orang. Kemudian saya juga mengenal berbagai karakter dari masing-masing orang. Kemudian dari situ saya juga bisa mengambil pengalaman mereka untuk saya pelajari dan kemudian untuk bagaimana kita bersikap. Oke. Kalau gitu apa sih Pak yang paling tidak menyenangkan selama 20 tahun ini sebagai PK? Menyenangkan nih Mas ya. Seperti yang tadi Mas rasakan sendiri bagaimana? Perjalanannya jauh, Pak. Ya, kemudian Berat, kehujanan, panas, jauh. kepanasan juga. Itu baru 2 klien ya tadi ya. Biasanya lebih dari 3 ya. Biasanya Arti lebih dari 3. itu, Mas. Biasanya lebih dari itu. Oke. Bapak cita-citanya dulu apa nih, Pak? Saya pengennya dulu jadi dokter Mas. Jadi dokter. Iya. Akhirnya jadi PNS. Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih apa sih profesi yang paling menyenangkan menurut Bapak saat ini? Untuk saat ini ya, profesi yang paling menyenangkan menurut saya adalah seorang pengusaha. Pengusaha. Oke, Bapak mungkin nanti kalau setelah pensiun bisa loh Pak jadi pengusaha. Ya, kita harus belajar dari sekarang ya, mulai dari sekarang. Nah, ini untuk yang terakhir Pak, untuk Ciprower di Jejak Profesi, mungkin ada pesan khusus yang disampaikan untuk para Ciprower yang pengen jadi pegawai negeri nih Pak, silakan. Bagi anak muda, ayo kita jadi pegawai negeri. Kita bangun negara ini bersama-sama. Itu aja Pak. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Joko. Sudah siap pulang Pak? Oke, sudah. Ini sudah siapin, persiapan Ditmas APH, sidang hari Kamis Jam berapa? 5.45. Oke. Mas Bede pulang. Ciprower akhirnya kita sudah selesai untuk perjalanan hari ini bersama Pak Joko dalam 1 hari ya, apa yang telah dilakukan Pak Joko, dan sekarang kita akan mengantar Pak Joko pulang kembali ke rumahnya. Ikuti terus perjalanan ini dan tetaplah di Jejak Profesi. Sekarang jam 6.20. Bapak terima kasih untuk hari ini sudah berbagi perjalanan bersama Jejak Profesi. Sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat beristirahat untuk hari ini. Langsung beristirahat kan Pak? Sepertinya tidak. Oh ya? Pekerjaan lain. Oh gitu, masih ada pekerjaan. Meneruskan tadi. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih untuk hari ini. Selamat malam Ciprower. Saya kembali lagi ke rumah Pak Joko ingin membuktikan apakah benar setelah pulang kerja beliau masih melanjutkan pekerjaannya yang tadi. Oke, kita buktikan sekarang ya.
Malam, Pak. Saya cuma pengen membuktikan apakah benar ketika selesai tadi Pak Joko masih kerja. Ya beginilah, ini kan sudah tanggung jawab kita, jadi kalau sudah dikembalikan kepada kita maka harus kita selesaikan. Oke. Dan ternyata benar ya Pak ya, setelah pulang tidak langsung istirahat tapi melanjutkan pekerjaan yang tadi. Bisa dilihat ini. Sampai jam berapa ini Pak? Ya sampai selesainya ya, selesai berapa, kalau kita capek juga istirahat, kita juga mengatur kita supaya tidak sakit. Baik Pak, sekali lagi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berjalan bersama Pak Joko dalam satu hari, untuk mengikuti kegiatan Pak Joko dalam satu hari, dan ternyata membuktikan bahwa pegawai negeri itu tidak atau bukan santai saja pekerjaannya, tapi memang banyak pekerjaan yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih Pak, dan selamat beristirahat bersama keluarga. Terima kasih. Sampai Ini ketemu. langsung kembali. Langsung kembali, sampai ketemu di vlog berikutnya. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Jebrower, tuntas sudah hari ini kita mengikuti perjalanan Pak Joko satu hari dalam pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil di Bapas kelas 1 Surabaya. Dan perjalanan kita hari ini Jebrower sejauh 88 km dan menghabiskan waktu hampir 12 jam. Dari Pak Joko dari rumah ke tempat kerja, mengunjungi klien, sampai kembali ke kantor dan kembali ke rumah lagi. Dan itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan buat saya. Terima kasih sudah bersama Jejak Profesi, dan saksikan profesi-profesi berikutnya yang akan diulas di vlog ini. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Selamat malam, selamat beristirahat. Have a nice day.